persilakan kita berdoa dulu ya. Mari pimpin ketua kelas. Jaga belum mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa. Berdoa selesai. Selanjutnya bersalam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Sebelum kita belajar materi ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Tentang game edukatif. Oh, kita kemarin membuat tentang game edukatif ya. Kita kemarin pakai apa tuh toolsnya? Kita menggunakan ChatGPT dan Canva AI. Kita menggunakan ChatGPT dan Canva. Oke, sekarang kita akan belajar tentang strategi zero shot dan few shot ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, pernah nggak kalian mau buat iklan gitu? Tapi kita menggunakan ChatGPT. Nah, misalnya ya, seorang siswa ingin membuat teks iklan untuk produk minuman. Ia hanya mengetik prompt buat iklan minuman di ChatGPT. Lalu hasilnya sangat sederhana dan kurang menarik gitu ya. Terus menurut kalian, kenapa hasilnya kurang sesuai? Kenapa kira-kira? Menurut saya, Ya, menurut Rifai gimana? karena informasi terlalu umum dan tidak spesifik, sehingga AI hanya memberikan jawaban seadanya tanpa arahan yang jelas. Oh gitu ya, jadi dia singkat ya, sederhana, kurang spesifik ya, karena prompt-nya cuma buat iklan minuman. Kadang kan iklan minuman itu banyak ya, tapi dia nggak sespesifik itu. Lalu kalau misalnya nih kita memberi perintah tanpa contoh ya, kita mau membuat iklan tapi diberikan contohnya, misalnya buat iklan minuman segar dengan gaya singkat dan lucu. Diperjelas ya, kita mau buat iklan itu dengan gaya singkat dan lucu. Terus contohnya, Icip segar sekali, bikin hari tambah happy. Minum ini semangat lagi. Sekarang buat dua contoh iklan baru dengan gaya serupa. Nah, terus mengapa iklan kedua lebih sesuai dengan harapan? Kira-kira kenapa? Ya. Nah, kira-kira? Karena pengguna memberitahu gaya iklan yang diinginkan, singkat dan lucu. AI bisa mudah meniru pola tersebut. Ya, jadi AI itu akan menghasilkan pola dengan pola yang kita inginkan gitu ya, dengan contoh yang diberikan gitu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada siang ini, jadi yang pertama kita memahami peran dan fungsi prompt dengan menghasilkan output yang kita inginkan. Ya, jadi setelah kita paham apa itu fungsinya, terus perannya, nanti kita akan juga menerapkan strateginya. Nah, yang pertama kita tuh harus tahu ya, sebelumnya kan kita kemarin sudah membuat prompt ya untuk game edukatif. Nah, jadi kemarin itu kan kita menggunakan teks ya. Nah, tapi kan tidak hanya teks saja, bisa juga berupa gambar, musik, video. Jadi AI itu akan bekerja mempelajari pola. Nah, contohnya kan ada ChatGPT gitu ya, ada video AI dan lain sebagainya. Nah, prompt itu apa artinya dari? Atau perintah yang kita berikan ke AI. Ya, jadi instruksi. Kemarin tuh kita mengetikkan itu namanya prompt gitu ya, prompt ya. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yang mengatur konteks ya. Jadi sesuai apa yang kita butuhkan. Kita mau buat game baru kan? Nah, itulah konteks yang kita butuhkan. Lalu memberikan instruksi spesifik. Tentunya kalau sudah diberi instruksi, tentunya akan menghasilkan jawaban, ya enggak? Lalu yang ketiga ada format output. Kita mau bentuk outputnya bagaimana? Mau tabel kah? Mau poin kah? Mau esai atau mau dialog, itu bisa. Lalu ada memfasilitasi kreativitas. Nah, jadi tentunya kita membuat prompt itu harus dengan kreativitas kita.
semakin kreativitas kita naik, tentunya prompt itu akan menghasilkan pencarian yang akurat, itu tepat gitu ya. Nah, jadi apa? Prompt itu menjembatani kita dengan AI gitu ya. Prompt itu menjembatani. Misalnya, biasanya kan kalau kita secara nyata, misalnya ibu minta tolong si Ijaz ya, tolong ambilkan buku itu, sama itu namanya prompt. Jadi tolong ambilkan buku itu berarti artinya prompt, perintah. Jadi menjembatani. Lalu ada unsur-unsur prompt yang efektif. Nah, jadi kita kalau mau membuat prompt itu tentunya harus mengandung ya, harus mengandung biar AI itu sesuai. Yang pertama ada instruksi ya, instruksi atau task ya. Ya sama seperti tadi ibu bilang, perintahnya apa, terus konteksnya bagaimana, audiensnya siapa gitu ya. Lalu ada data inputnya berupa apa, teks kah, angka kah, atau data yang perlu diproses gitu ya. Lalu contohnya ya, gaya bahasanya yang kita inginkan bagaimana. Misalnya kemarin kita buat game edukatif, misalnya untuk usia berapa, 2 sampai 5 tahun kan. Nah, itu sesuai dengan gaya bahasanya, format yang kita inginkan bagaimana gitu. Lalu parameternya, mau jawaban panjang atau kan ya, itu ya. Lalu ada format output ya, tadi yang seperti itu bilang, mau daftar tabel kan, mau paragraf atau bagaimana. Nah, nada gaya bahasanya juga iya, mau formal, casual gitu ya. Kalau misalnya gaya bahasa SMK berarti kan gayanya gaul gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu tentunya ada batasan konten ya, jadi nggak semua konten itu harus kita keluarkan gitu. Lalu ada peran ya. Jadi minta AI itu berperan sebagai siapa? Sebagai guru kah, atau sebagai siswa, atau sebagai masyarakat gitu. Jadi kita harus tahu. Lalu iterasi, jadi di iterasi ini kita memperbaiki prompt yang kurang dari sebelumnya, kita memperbaiki. Itu namanya iterasi, perulangan ya. Nah, jadi kata kuncinya prompt itu harus jelas ya, spesifik, kontekstual, dan memberi ruang kreativitas. Paham ya? Nah, untuk zero shot itu memiliki arti ya, adalah memberi instruksi langsung ke AI tanpa contoh tambahan ya. Contohnya misalkan jelaskan manfaat ayo. Nah, misalnya di zero shot ini kan tidak memberi perintah, tidak menggunakan contoh ya. Nah, contohnya ini, buat motivasi singkat untuk siswa SMA agar semangat belajar. Itu untuk zero shot. Maka kemungkinan keluarnya nanti motivasinya seperti ini. Jangan pernah menyerah, setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa kamu lebih dekat pada mimpi besar di masa depan. Nah, itu contohnya. Coba kita peragakan ya. Oh iya. Menggunakan perangkat. Nah, jadi ada zero ya. Zero itu berarti 0 ya. Kalau bahasa Indonesia-nya ada. Berarti kalau filsuf berarti dia menggunakan contoh 2 atau 5 ya. 2 atau 5 agar memahami AI itu memahami pola atau gaya output yang diinginkan. Jadi kelebihannya itu lebih akurat dan relevan. Sedangkan untuk zero tadi itu kelebihannya cepat ya dan sederhana, cocok untuk tugas umum ya. Biasanya kalian itu menggunakan jalur itu untuk apa? Mencari apa? Tugas ya, mencari jawaban. Mencari jawaban. Maka
Bersama kamu ya. Nah, situasi yang kedua, teman sedang gagal lomba. Motivasinya apa? Kegagalan itu langkah awal menuju kemenangan. Iya, kegagalan awal menuju ke Kemenangan. situasi yang ketiga, kita mau bertanya, situasinya itu baru masuk sekolah, gimana ya motivasinya, kita pengen tahu ya. Nah, output yang diharapkan itu dari peluang baru buat dapat teman dan pengalaman seru, itu harapannya ya. Tapi kita coba dulu di ChatGPT ya. Nah, jadi dia hasilnya berarti apa nih? Sekolah baru itu bukan beban, tapi peluang. Buat ketemu teman baru dan tunjukkan siapa dirimu. Ya, jadi itulah hasilnya. Jadi dia sesuai format ya. Sesuai formatnya seperti ini, ada situasi dan motivasi. Situasi pertama untuk ujian sekolah. Situasi kedua teman sedang gagal lomba. Situasi ketiga itu baru masuk sekolah, gitu ya. Lalu kita mau mencari motivasinya bagaimana. Jadi motivasi itu sesuai dengan yang kita minta. Sesuai dengan polanya ya, ada situasi dan Motivasi. itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk zero shot dan pure shot. Nah, kalau belum ada pertanyaan, coba kita buat kelompok ya. Apakah ini sudah sesuai dengan kelompok kalian? Sudah ya. LKPD sudah Ibu share di grup, mungkin bisa dicek. Nah, untuk LKPD 1 itu untuk kelompok 1 ya. Sudah dibuka LKPD-nya? Guys, sudah ya. Untuk kelompok 2 itu kelompoknya Ijaz. Untuk kelompok 3 itu kelompoknya si Joyce ya. Di situ ada perintah zero shot dan pure shot nggak? Nah, coba kalian ketikkan untuk zero shot-nya itu outputnya bagaimana, gitu ya. Lalu ada pure shot-nya itu bagaimana. Nanti kalau sudah, buat di Canva, dibuatkan posternya. Gitu. Coba ketikkan dulu. Boleh. Kalau yang kurang paham, boleh bertanya. Ini buka chat dulu. Kalau yang kamu kan yang ini ya, puisi. Berarti yang zero shot ini. Tuliskan puisi tentang laut. Nanti untuk yang pusat, berarti kamu ketikkan dari sini. Tuliskan sampai sini. Ayo Iman, empat cek bukunya. Ini 4 bait itu. 4. Enggak ada juga. Teruskan puisi. Kayaknya memang komputernya dapat. Dari kemarin aja. Ini juga bisa yang bawah zero shot itu jawaban bisa lebih bisa benar, tapi ke depan dulu kamu zero shot. Itu kan bawah juga. Perbedaan itu loh kan, jadi perbedaan hasilnya adalah ini biasanya iya di bawah 2. Dua cuma. Udah gituin aja, nanti kan dia orang itu masuk ke dalam itu WA.
Kenapa sih desainnya dimasukkan kayak gitu? Oh, begitu. Oke, ada yang sudah siap? Belum. Kayak kelompok rifai sudah? Sudah. Kelompok rifai sudah, mungkin teman-teman dari kelompok rifai aja ya. Oke, kalau kelompok rifai mencoba demonstrasikan hasilnya ya. Hasil untuk zero shot dan zero shot nanti tampilkan posternya. Oke, silakan maju kelompok rifai. Siapa yang mengoperasikan komputer? Rifai ya? Iya. Buka dulu ya. Oke, mohon perhatiannya dulu teman-teman. Disimak dulu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi kami tugas dari KPD tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifai Rahman Ramadhani dan teman saya Muhammad Putra Febrian. Apa namanya? Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami. Silakan didiamkan dulu untuk zero shot. Tuliskan lagi untuk zero shotnya. Buat. Udah nih. Ini ya. Iya. Iya. Ini lah. Ini contoh dulu. Di sini sudah muncul buatkan iklan minuman. Di sini sudah ada judul iklan. Segarkan hanyut dengan fresh up. Teks iklan. Capek belajar, panas tadi atau lebih butuh semangat. Fresh up hadir. Baik, ini hasil presentasi kami. Adakah yang mau ditanyakan? Kelompok 2, kelompok 3 yang mau bertanya, satu kelompok 2. Apa kekurangan dari zero shot yang kamu kerjakan? Apa kira-kira kekurangan dari zero shot yang kamu kerjakan? Terima kasih kelompok 2 yang sudah ingin bertanya. Hasil iklan kurang spesifik, bisa terlalu formal atau tidak sesuai target audiens. Terima kasih sudah jelas. Jawaban. Terima kasih. Untuk kelompok 3, Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana contoh iklan yang dihasilkan dengan visual lebih menarik untuk remaja? Hasil iklan karena bahasanya singkat, lucu dan sesuai gaya anak muda sehingga lebih mudah dipahami dan disukai. ini sesuai dengan anak remaja ya. Sekian presentasi dari kami. Ada salahnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan semuanya. Jadi kita hari ini sudah membuat apa? Poster. Melalui apa? Derivasinya dari chat GPT. Ada yang bertanyakan untuk materi ini? Enggak ya? Ibu mau melihat sampai mana kalian paham ya. Jadi kerjakan KPD individual ya. Bisa dibuka join my thesis-nya. Ya. Untuk hasil kerjanya nanti dikirimkan melalui WA ya. Kan sudah mengerjakan ya. Oke. Ini ya. Masukkan kodenya. Siapa yang belum masuk? Berapa orang yang belum masuk?
ayo start, klik start. Sudah? Kok hilang? Kok tinggal 4? 5? Sampai ke pental. Siapa yang keluar lagi? Nah ini banyak nih. Ini kok gini, Bu? Loading dia. Terus udah gini, Bu. Saya mulai ya, Ibu mulai ya. Ibu mulai nih ya. Oke.
sudah semua? Sampai juara 1. Jurusan kedua ada Febri, jurusan ketiga dari Oke, setelah ibu melihat dari hasil kerja kalian untuk pelajaran hari ini tentang strategi zero shot dan view shot itu lebih dari 50% ya. Nah, berarti kalian ibu anggap mampu menerima pelajaran hari ini. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Menantang nggak kira-kira? Menantang. Menantang ya, karena kita menggunakan tools baru ya. Untuk materi berikutnya kita akan membuat konten ya, konten video gitu ya, menggunakan AI. Jadi tolong persiapannya di rumah ya. Itu mungkin itu saja. Kesimpulannya hari ini berarti kita sudah membuat prompt dan membuat apa? Apa guys? Membuat posternya ya. Oke. Mungkin itu aja.